kan 2000 tahun 2005 lah gitu. Dari kecil kita tuh ketemu sama dia. Tinggalnya di daerah Duri Kepa, Jakarta Barat, sama daerah barat kita tuh satu OMK gitu waktu itu ya. Belum ketemu lagi sampai dengan hari ini. Teman-teman, salam kenal, saya Andreas, istri saya malam hari ini saya ajak juga bersama, nanti dia akan sharing di terakhir bagaimana kami ini bisa bertemu satu sama lain gitu ya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Komunitas saya dari komunitas Maria Yosef, komunitas Pasutri Maria Yosef atau Mayo disebutnya. Kami aktif di sana, saat ini kami sebagai leader dari komunitas tersebut, dan yang berikutnya saya juga merupakan pewaris dari dan Uskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Uskupan Agung Jakarta ya. Jadi mungkin itu perkenalan singkatnya. Kami berdua punya usaha sendiri di dalam bidang kontraktor. Kantor kami di Jakarta dan juga ada di daerah BSD ya. Anak kami udah 2, yang satu udah 6 tahun, yang satu lagi masih umur 1 tahun gitu ya, masih kecil. Oke, mungkin itu aja perkenalannya, nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Malam hari ini dikasih tema sama tim atau dari Handiko ini kemarin swipe right ya, dia minta saya bahas mengenai dating apps gitu. Saya mikir, di zaman saya tuh belum ada dating apps teman-teman ya. Jadi tadi ditanya ya, ada yang punya dating apps? Ternyata nggak semua juga punya ya zaman sekarang. Nah mungkin saya sebenarnya tertarik bagaimana teman-teman tuh kenapa bisa sama ini. Apa mungkin memang anak-anak muda sekarang agak sulit ya mendapatkan jodoh? Ya, mungkin. Oh makin banyak ya populasi cewek, iya bener. Iya. Oke, jadi judulnya adalah Perfect Match. Ya. Wah, ini ada apa nih? Cahaya ilahi biar kelihatan ya. Biar kekudusannya nampak gitu ya. Oke, makin bersinar. Thank you. Oke. Teman-teman, memang di sini banyak yang masih single ya? Atau punya pacar, maksudnya punya pacar atau masih single? Solo? Ada yang masih single? Angkat tangannya. Oh, hampir semuanya ya, hampir semuanya. Banyak juga. Oke. Teman-teman, jadi saya panggil teman-teman aja ya, meskipun usia kita mungkin gak terpaut jauh, saya panggil teman-teman. Perfect match malam hari ini, boleh di next slide? Swipe right ya. Nah ini kita lihat, Allah itu selalu merencanakan yang terbaik buat saya dan teman-teman, buat kita semua. Sadar tidak sadar, kita selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Yeremia bab 29 ayat 11. Boleh ada yang bawa Bible gak? Ada yang bawa Bible? Boleh, tolong dibuka lalu dibacakan dengan lantang. Yeremia bab 29 ayat yang ke-11. Atau ada yang sudah hafal? Udah hafal dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Alkitab? Ada? Boleh dibaca langsung. Ada 29 ayat 11. Iya benar. Yang selanjutnya itu benar. Coba, ketemu nggak? Oh mau dibacain? Boleh. 29 ayat 11. Iya. Ada nggak? Oke, demikian sahabat Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman, Tuhan bilang, sebab aku ini tahu apa yang rancangan yang ada pada kamu, dan dia merancangkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan sudah merancangkan begitu indah, maka ujung dari hidup kita, selama kita berjalan dalam rencana Tuhan, pasti ujungnya adalah indah, pasti ujungnya baik. Meskipun sekarang nggak baik, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, tapi ujungnya pasti baik. Nah, nyambungnya adalah begini teman-teman ya. Kenapa sih ini nyambung sama dating gitu ya? Teman-teman, kalau Tuhan merancangkan hidup kita yang terbaik, apakah pasangan hidup adalah sesuatu yang penting buat hidup kita? Ya, penting, pasti sangat penting. Maka Tuhan pasti akan merancangkan sesuatu juga yang terbaik buat hidup kita. Dan Tuhan memberikan kehendak bebas yang namanya free will buat anak-anaknya. Bebas kan teman-teman mau datang malam hari ini atau mau di rumah, teman-teman yang mau online atau mau datang di offline. Semua diberi kebebasan. Kita melakukan, kita mau kerja di mana, kita mau, termasuk sama dengan kita mau milih pasangan siapa.
Itu kita diberi yang namanya free will. Tapi tugas kita adalah kita menggunakannya dengan tanggung jawab. Termasuk pilih pasangan hidup. Maka kalau pilih pasangan hidup, kita pilih pasangan hidup dengan bertanggung jawab. Teman-teman, ini ada ayatnya, boleh di next slide, swipe right lagi. Oke, saudara-saudara, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Memang kita diberi kebebasan, tapi Tuhan bilang bahwa lewat Paulus ya, dia menuliskan seperti ini, kamu dipanggil untuk merdeka, tapi jangan juga dipakai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa itu berbeda. Di sini ditekankan, jangan hidup di dalam dosa. Artinya ketika kita mau memilih pasangan hidup, kita pilih dengan bertanggung jawab, kita pilih dengan baik, dan kita ketika sudah mendapatkannya, kita juga jaga dengan baik. Ya, caranya gimana cari pasangan hidup? Zaman sekarang udah beda-beda. Ada yang bisa ketemu langsung, ada yang pakai dating apps ya. Salah satu yang kita mau bahas malam hari ini. Tapi tenang, saya nggak akan bahas bagaimana caranya pakai Tinder, caranya pakai Bumble. Saya nggak bahas mengenai itu. Nggak ada course-nya, teman-teman bisa lihat di online aja kalau mengenai itu. Tapi yang jelas, ketika kita mau mencari, contoh kita mau punya account Tinder, pastikan kita gunakan dengan bertanggung jawab. Artinya kita cari pasangan yang tepat, pasangan yang baik. Saat menyiapkan bahan ini, karena saya bukan pemakai dating apps gitu ya, ketemu sama dia bukan di dating apps, tapi saat ini banyak adik-adik rohani saya yang memang juga mereka sampai akhirnya menikah saat ketemu di dating apps. Jadi kalau pertanyaannya langsung ditanya sama kemarin sama tim, dibilang gini, jadi sebenarnya pakai dating apps tuh bagus apa enggak, ditanya, disuruh bahas mengenai itu. Nanti kita akan lihat di belakang, tapi yang jelas ketika kita bisa mempergunakan dengan tanggung jawab, maka semuanya bisa baik adanya. Tujuannya kita memilih yang terbaik. Dan kenapa Tuhan pengen kita pilih yang terbaik? Kok kayaknya Tuhan itu maunya kita enggak hidup dalam dosa, kita tetap jalan dalam jalannya Tuhan, karena dia pengen kita itu untuk berbahagia. Karena tujuan dari kita pilih pasangan, ujungnya adalah menikah, membentuk suatu keluarga, dan disitulah Tuhan akan memberkati perjalanan kita berikutnya lagi. Kita single berapa tahun? 20, 30, 35 tahun, setelah itu kita menikah sampai dengan seumur hidup kita. Di gereja Katolik bilang bahwa sampai maut memisahkan, gak ada yang bisa menceraikan. So, kalau kita bersama dengan orang ini sampai maut memisahkan, maka Tuhan bilang pilih yang terbaik, pilih yang the best buat kamu. Pakai dengan bertanggung jawab. Nah, boleh swipe right lagi, kita lihat realita yang sekarang ada. The three walls. Ada 3 tembok saat ini, kalau dirasa, kenapa ya tadi bener tuh ada yang bilang populasi wanita itu semakin meningkat. Nah, ini dia nih. Demografi selain wanita itu semakin banyak populasinya, umat Katolik di Indonesia itu hanya 3%. 3% dari sekitar hampir 300 juta, teman-teman, hanya 3% aja. Dan dari 3% ini, dikerucutkan lebih kecil lagi, berapa yang siap dalam usia muda ataupun menikah. Nggak gampang zaman sekarang ini. Lalu tembok yang kedua, sosiologis. Tren usia pernikahan tuh sekarang udah bergeser. Sekarang di umur 28 sampai 34 tahun, menikah tuh biasa-biasa aja, nggak ada diburu-buru gitu ya, santai aja, slow, nikmatin hidup aja. Tapi kalau zaman dulu, di zamannya sebelum saya lagi gitu ya, jadi generasi sebelum saya gitu ya, itu mereka sangat-sangat mementingkan ini. Artinya udah usia 25, 26, seorang perempuan itu udah harus, wah kayaknya udah siap untuk masuk ke dalam pernikahan. Nah ini sosiologis udah mulai berubah. Banyak yang fokusnya sekarang, aku mau punya karir yang bagus dulu, bisnisku aku mau jalanin dulu dengan matang, supaya aku bisa memberikan yang terbaik. Jadi kualifikasinya udah semakin tinggi. Otomatis nanti kriterianya orang yang punya kualifikasi tinggi, maka dia akan cari juga yang kualifikasinya tinggi juga. Ya, nggak gampang untuk mengimbangi sosiologis ini. Tembok yang kedua. Tembok yang ketiga, nah ini digital. Tinder memang menarik. Ya, dikumpulkan dalam satu kolam orang-orang yang single, yang memang ada yang menyalahgunakan, itu perlu hati-hati, memang note-nya di sana. Tapi beberapa dating apps lain yang memang lebih oke, kayak saya diceritain ya, oh aku pakainya, ini kebanyakan kesaksiannya kebetulan pakai ini katanya Bumble katanya, oh iya, oke, dia cerita nih pakai Bumble gini, oh oke. Jadi
dating apps ini dikumpulkan dalam satu tempat, tapi ini ada menjadi paradox of choice. Artinya terlalu banyak pilihan, akhirnya otak manusia itu merasa, aduh, analisis paralisis. Artinya kita udah nggak mampu lagi untuk berpikir, wah ini yang terbaik, karena dia kurang bisa menghargai apa yang ada di depan mata dia. Ketika kita udah swipe right, terus kita chat atau kita ketemu sekali, jelek. Masih ada lagi yang lain, tenang, masih banyak stoknya di dating apps. Otak manusia jadi cenderung kurang bisa menghargai apa yang ada di depan matanya. Ini kalau lewat media digital. Boleh next slide? Oke. Pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya supaya aku bisa yakin bahwa dia adalah orang yang tepat buat hidupku? Bagaimana caranya saya tahu bahwa dia itu adalah the one yang Tuhan pilihkan buat hidup saya? Oke, teman-teman, caranya hanya satu. Kita bangun value kita sehingga kita bisa menentukan kriteria yang tepat untuk diri kita. Saya ulang ya, gimana caranya kita bisa yakin? Kita bangun value baru. Pertanyaannya, kenapa sih cari jodoh itu kok ribet banget ya? Harus pakai kriteria, harus pakai value. Nanti saya jelaskan bedanya kriteria sama value. Ini Pope Francis ngomong sama anak-anak muda. Dia di dalam dokumen apostoliknya, Amoris Laetitia, karena kita tidak sedang mencari teman main, tapi kita sedang mencari teman seperjalanan untuk membentuk gereja domestik, Ecclesia Domestica, keluarga kecil yang menghadirkan Tuhan. Jadi ternyata seserius itu ya, tapi memang ujungnya kalau kita pikir, dibalik segala yang fun, pada akhirnya kita akan membentuk sebuah keluarga. So, Pope Francis menasihati anak muda, kita tuh nggak cari teman main, tapi nanti kita akan cari seseorang yang berjalan bersama dengan kita seumur hidup kita. Oke, next slide. Apa itu personal value dan kriteria? Kita lihat di sini. Personal value, ini teman-teman mungkin bisa catat, ingat, nanti slide pasti akan saya berikan juga ke tim ya. Value itu adalah tentang saya, diri saya, atau disebut dengan akar. Sedangkan kriteria itu adalah tentang dia, atau disebut dengan pagar. Jadi kriteria adalah pagar, value adalah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apa itu personal value? Ada macam-macam, ada integritas, ada kerendahan hati, ada kemandirian, mungkin secara finansial salah satunya, hidup rohani, dan segala macamnya. Kriteria itu adalah pagar. Nah, ini teman-teman bisa menentukan iman, visi hidupnya searah, sifatnya cocok. Ini jadi kriteria kita. Oke, kita bedah dalam personal value. Boleh next slide. Personal value adalah kualitas diri yang akan menarik orang dengan kualitas serupa, seperti magnet. Kalau dia orangnya adalah orang yang positif, maka seperti orang yang positif juga seperti tertarik kepada dia. Kalau dia orang yang negatif, maka dia akan tertarik kepada orang yang negatif juga. Teman saya, ketika dia mulai dating apps itu, banyak orang yang arahnya memang negatif. Itu kalau dibicarakan secara jujur, ke sana arahnya. Tapi dia keep positif. Dia nggak bahas hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, dia nggak bahas hal-hal yang berhubungan dengan keintiman gitu ya. Dia langsung open pembicaraan dengan sesuatu yang positif. Maka otomatis yang negatif tadi nggak jadi gitu, mundur gitu ya. Ini lewat dating apps juga ceritanya ya. Maka selain lewat dating apps juga bisa tentunya ketika kita ngobrol sama orang, kalau kita orangnya bawaannya positif, ada loh satu orang di pekerjaan saya, dia adalah salah satu prinsipal dari suatu brand, lalu dia kalau ketemu sama dia tuh saya pusing, omongannya selalu mengenai hal-hal yang berbau seksualitas. Kalau meeting sama dia, sampai selesai meeting, dia pulang duluan. Saya tanya sama temennya, dia itu emang kayak gitu ya? Iya pak, demen banget emang dia, selalu kayak gitu dia. Nah jadi teman-teman, tapi nggak cocok. Akhirnya kita nggak pernah ketemu lagi, karena saya males banget dengerin kayak gitu berulang-ulang gitu ya. Wah pak, kalau kita minum nih bagusnya di sini nih pak. Wah, sorry ya, ceweknya begini nih pak. Wah, ini jadi nggak ada value-nya dalam hidup dia. Yang dia pikir ada hanyalah arahnya adalah seks, seks dan seks aja.
Jadi buat saya itu nggak akan menarik orang-orang yang berbeda. Pasti ketika kita, ya mungkin ada aja temennya yang sama seperti dia, makanya sampai hari ini dia masih stay ngomong seperti itu, karena ada juga yang demen. Jadi gimana cara kita membawa diri di dalam lingkungan pertemanan kita, itu sangat berpengaruh orang seperti apa yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokus pada introspeksi diri. Self reflection. Sudahkah saya menjadi orang yang layak untuk pasangan yang saya impikan? Jadi kita selain untuk membuat kriteria, kita pun bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya gue ini udah bisa jadi pasangan yang baik kan, gue nanti nambah-nambahin beban dia doang gitu kan. Gue malah jadi penghambat buat dia gitu ya. So ini perlu kita bangun bersama. Nah, lebih spesifik lagi, boleh next slide. Personal value yang apa yang harus kita bangun? Yang pertama, integritas rohani. Karena ini komunitas rohani, maka pasti message-nya adalah mengenai rohani. Dan saya boleh bersaksi kalau misalnya hari ini saya sama istri itu bisa ada, itu karena sesuatu yang rohani ini. Kelihatannya, aduh hari ini anak-anak muda tuh menggampangkan, rohani-rohani mulu, ngapain, apa hubungannya pasangan sama rohani? Teman-teman, penting banget. Penting banget. Nanti saya akan cerita lebih lanjut bagaimana kenapa sesuatu yang rohani ini menjadi penting. Yang pertama, integritas rohani. Janganlah menjadi orang muda yang dangkal, carilah kedalaman batin yang memberi kekuatan bagi hidupmu. Ini juga dokumennya Pope Francis dalam Christus Vivit yang nomor artikel 129. Pope Francis menekankan bahwa kaum muda itu diajak untuk punya akar yang kuat dalam Tuhan, agar nggak mudah masuk ke dalam tren dunia. Tren dunia apa? Yang nggak bagus dan bertentangan dengan firman Tuhan? Ada yang bisa bantu saya menyebutkan? Tren dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada nggak? Living together ya, belum married, udah hidup bareng. Pasti ujungnya adalah sex before marriage. Ada lagi? Apa? Gaji buta. Apa tadi? Salah. Apa? LGBT. Teman-teman, tren dunia itu begitu kuat. Indonesia bersyukur kita nggak masuk, dan mudah-mudahan kita nggak pernah masuk ke arah sana ya. Integritas rohani berarti iman kita bukan sekedar pajangan. Seperti salib dalam ruangan ini, kita bisa taruh salib kita di rumah kita masing-masing. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah menjadikan salib itu di dalam hati kita, menjadikan Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka itu namanya pajangan. Tapi kalau iman kita itu adalah hidup, maka dia menjadi pusat dari segala keputusan hidup kita. Ketemu sama pasangan nih, ya ngajakin tinggal bareng. Gak ada yang tahu, papa mama jauh di luar kota, papa mama gak ada, papa mama dia gak ada. Diajakin, udah tiap sore kamu pulang ke sini aja, pulang kerja. Sesuai gak sama firman Tuhan? Enggak. Maka itu bukan. Kalau akar kita kuat di dalam Kristus, kita bisa tahu, kita bisa bedain. Karena ujungnya yang namanya dosa itu tidak menyenangkan. Saat itu menyenangkan, kita jatuh semakin dalam, kita akan semakin jadi depresi. Kita jadi merasa hidup kita gak berharga. Sedangkan Tuhan bilang hidup kita itu begitu berharga. Itu adalah integritas secara rohani yang saya lakukan, teman-teman. Saya lakukan ini dari sejak saya usia di SMP. Saya bersyukur ada satu kokoh rohani yang mengajak saya ke dalam OMK, masuk ke dalam persekutuan doa. Saya terus hidup di dalam sana. Teman-teman bersyukur hari ini ada di tempat ini. Yang Zoom bersyukur bisa mengikuti OMK panen ini. Kenapa? Dengan satu komunitas ini kita akan bisa saling mendukung. Kita akan bisa saling mendoakan. Kita bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa tahu yang namanya kebenaran. Kalau misalnya kita nggak bangun integritas kita, kita akan mudah jatuh di dalam tren dunia. Yang kedua, integritas karakter. Integritas karakter ini berbicara mengenai bahwa seseorang dia bisa kelihatan baik di awal ya. Waktu PDKT biasa manis nggak? Manis. Pas udah jadian bisa masih manis ya. Tapi biasanya ini di pengalaman saya sih, karena saya udah married ya. Dia bilang saya udah beda banget sama dulu katanya ceritanya. Jadi maksudnya waktu awal menikah tuh, wah perjuangan saya itu bisa nggak seperti dulu lagi. Padahal ya saya merasa saya udah berjuang gitu ya. Tapi wah kayaknya nggak sama kayak dulu. Nah artinya manusia itu cenderung begitu. Kalau udah dapet
dapet, apalagi cowok katanya hunter ya. Kalau hunter udah dapat buruannya gimana? Santai, relax dulu gitu kan ya. Tenang gitu, udah dapet buruannya, ceritanya begitu. Kalau kita ngelihat manusia zaman dulu katanya, makanya kenapa manusia cowok itu disebutnya adalah hunter ya. Pria itu hunter. Nah, teman-teman, sebenarnya selain daripada itu, kita juga perlu menjaga karakter kita di depan orang dan di belakang orang kita tetap sama. Hari Senin OMK panen, ya Selasa juga kita hidup di dalam terang juga. Rabu hidup dalam terang, hidup dalam terang. Malam weekend terus kita hidup di dalam terang. Kita enggak ke tempat yang gelap. Kita enggak melakukan sesuatu yang berbeda. Di hari Senin, di hari-hari lain, kita adalah pribadi yang sama. Kebetulan persatuan doa saya dulu juga hari Senin. Selalu kalau pengajarnya di sana bicara, jangan sampai Senin, biasanya kan kita disebutnya gini ya, Ekaristi hari Sabtu Minggu kita kudus, tapi Senin sampai Jumat kita nggak kudus gitu ya. Nah jadi itu bukan integritas, karena integritas itu harus sama, di depan dan di belakang orang. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, kita sama. Ini perlu kita bangun, ini adalah personal value, karena karakter bukan sekedar melakukan yang baik, tapi punya keteguhan untuk memberikan yang terbaik dari diri kita secara bebas dan gembira. Ini KGK nomor 1803, teman-teman nanti boleh buka secara lengkapnya, ini hanya summary-nya. Next slide. Poin yang ketiga, nah ini kemandirian dan stewardship, self mastery. Kenapa mandiri itu wajib? Nah ini poinnya, agar kita ketika masuk ke dalam hubungan, kita berjalan sebagai mitra, bukan sebagai beban. Kadang ada kan ya orang yang, wah sejak dia datang nih gue jadi ribet, sama biasanya soal perhatian. Tadi juga dibilang ya, kalau kita tuh biasa cenderung mau kasih sayang. Tapi pertanyaannya, apakah kasih sayang itu harus berlebihan? Kita harus self mastery. Artinya kita punya mental, kita punya pekerjaan, kita juga bukan bergantung sama orang lain. Sebagai mitra dalam pasangan itu sebagai mitra, bukan sebagai beban. KGK 2339, penguasaan diri adalah tugas yang memerlukan waktu. Kita perlu usahain itu. Teman-teman, ketika saya mau, waktu itu kan namanya anak muda ya, masih zaman kuliah, baru awal kerja juga, mau nih punya pasangan hidup gitu ya. Tapi punya pacar lah ya, belum pasangan hidup, menikah gitu ya. Arahnya dulu kan masih punya pacar gitu ya. Terus berpikir, gimana caranya ya supaya bisa jalan, bisa punya hubungan. Berpikir nggak mungkin pakai uang orang tua. Jadi kita harus berpikir kalau misalnya ke depannya saya mau menjalani hubungan sama dia, ya saya harus punya pekerjaan yang baik. Saya harus punya cara-cara yang kreatif, meskipun keadaan misalnya lagi kurang. Kita harus berjuang, itu soal pekerjaan. Soal hubungan emosional, ya saya harus merasa komplit dulu dengan teman-teman di sekitar, dengan cinta dari keluarga, dengan cinta dari Tuhan yang paling penting, dan terutama cinta dari Tuhan, maka kita nggak jadi menuntut, nggak demanding ke pasangan kita. Nah ini perlu dilatih. Oke, ini mengenai personal value, jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah integritas secara rohani, yang kedua integritas secara karakter, dan yang ketiga adalah kemandirian. Oke, next slide, kriteria. Nah ini masuk dalam poin kriteria, poin yang berikutnya ya. Kriteria adalah pagar pengaman yang menjaga agar komitmen suci pernikahan tidak hancur di tengah jalan karena perbedaan prinsip dasar. 2 minggu lagi teman-teman akan membahas mengenai pernikahan, betul? Kalau nggak salah temanya itu ya, mengenai, ya kurang lebih lanjutan dari ini ya, mengenai kehidupan pernikahan, mungkin nanti diberi gambaran seperti apa. Nah, pagar pengaman ini supaya teman-teman nggak salah pilih orang, gampangnya gitu ya, supaya nggak salah pilih orang, sehingga nanti di tengah jalan komitmennya bisa hancur di tengah jalan. Apalagi para wanita. Hai para wanita, harus benar-benar memilih pria yang ya. Kenapa? Karena biasanya ada orang yang saya kenal, dia wanita Katolik. Dia menikah sama seseorang yang bukan Katolik. Mereka diberkati di gereja. Tapi bukan sebuah sakramen, betul? Karena kalau Katolik sama Katolik sebuah sakramen. Kalau bukan namanya pemberkatan. Nah ketika kita memilih yang non-Katolik, resikonya itu besar di kita. Kenapa? Percayaan mereka bukan sekali sampai seumur hidup. Tapi mereka bisa berganti, mereka bisa berubah. Rasanya udah gak cocok, tinggal.
Yang perempuan gimana? Udah menikah secara Katolik. Komitmennya hancur di tengah jalan. Maka kita harus membuat kriteria sebagai pagar aman. Oke? Dan kriteria itu bukan cuma sekedar, kamu mau pasangan yang seperti apa? Oh, simple gua, yang penting baik. Tukang ojek juga baik gitu kan. Grab juga baik, Gojek juga baik gitu. Jadi kalau baik itu gak bisa cuma bilang baik, itu standar umum ya. Jadi kita harus cari pasangan itu yang tepat sesuai dengan kriteria kita. Next slide. Nah, kriteria ini agak sedikit lebih spesifik karena akan membantu teman-teman sebagai guidance dari apa yang pernah saya jalanin gitu ya. Ada yang namanya must have atau non-negotiables. Artinya kamu harus pilih, teman-teman harus pilih, ada kriteria, ini hanya contoh, bukan artinya ini harus seperti ini ya. Ini hanya contoh singkat untuk teman-teman bisa mulai membuka pikirannya, kira-kira aku kriterianya yang mana ya? Iman, visi hidup searah, kesetiaan dan kejujuran, tanggung jawab. Teman-teman bicara mengenai iman, tentu kalau teman-teman seorang Katolik, kita sebagai seorang Katolik percaya kepada Kristus, maka kita jangan tinggalkan iman kita yang tadi saya cerita. Oke? Yang kedua, visi hidup yang searah. Itu adalah hal yang fundamental. Kenapa? Banyak sekarang lagi tren baru nih, yaitu yang tadi belum kesebut, yaitu adalah child free. Gereja Katolik bilang apa? Bukan. Harus yang namanya membebaskan diri terhadap, membuka diri terhadap adanya keturunan. Jadi nggak boleh yang namanya child free dalam gereja Katolik. Tapi saya lihat banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang Katolik yang menjalani hidup visinya nggak searah. Suaminya bilang gue nggak mau. Pernah dalam kita waktu itu lagi ini ya, lagi persiapan untuk MRT ya, MRT membangun rumah tangga. Kalau di paroki pasti kita akan ikut kalau mau menikah. Angkat tangan, saya nggak setuju Romo, saya nggak mau punya anak. Kenapa? Ya saya kan bisa bahagia tanpa punya anak. Ya betul. Akhirnya ada perdebatan sama si Romonya, tapi akhirnya nanti kita selesaikan kata si Romonya. Wah mungkin dia bakal dipanggil. Dalam hati saya, wah ini orang yang jujur sebenarnya dia ya. Dia orang yang jujur, bisa jadi dia nggak jadi menikah gitu waktu itu karena pasti hal itu tidak akan diterima oleh Romo ya, karena itu bukan merupakan ajaran dari gereja. Visi hidupnya searah. Yang ketiga, kesetiaan, kejujuran, ini sangat penting, udah pasti nggak perlu dibahas panjang lebar karena teman-teman pasti tahu yang namanya setia itu harga yang mahal banget. Yang keempat, tanggung jawab. Jangan sampai wanita pilih pria yang dia nggak bisa bertanggung jawab sama hidupnya sekarang, teman-teman tetap menikahi dia dan teman-teman merasa, wah sekarang hidupku jadi berantakan, dia kok bukan suami yang bertanggung jawab. Tuhan, kenapa ada salib ini dalam hidupku? Beda, salib yang kita pilih itu kalau kita udah tahu dia seperti itu dan kita masih pilih, itu adalah salib yang kita buat sendiri, teman-teman. Jadi jangan sampai kita memilih orang yang salah. Nah, next slide, ini adalah kriteria yang yang negotiables, artinya nice to have. Ya tadi must have, yang sekarang nice to have. Punya hobi, minat yang sama, seneng ya hobi naik gunung bareng gitu ya. Terus nanti punya sifat introvert atau extrovert, kalau pengen sama ya bisa, tapi biasanya justru ini bertentangan. Orang yang introvert maunya dapat yang extrovert, orang extrovert maunya dapat introvert. Kalau nggak kan rame ya rumahnya kalau dua-duanya extrovert gitu kan. Atau kalau dua-duanya introvert, rumahnya itu jadi rumah retret ya. Yang ketiga, iya benar kan? Jadi yang ketiga, background jabatan, pendidikan. Mungkin ini bisa nice to have. Kalau aku punya jabatan, sekarang aku di level ini, maka aku pengen juga pasanganku ada di level tertentu. Tapi ini ingat, nice to have, masih negotiables. Jadi jangan sampai, wah pokoknya kalau dia jabatannya bukan presdir, gue gak mau married sama dia. Teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Yang keempat, penampilan fisik. Mungkin teman-teman berharap, aku pengen cowok tuh yang rada-rada kulitnya sawo matang, pengen cowok yang badannya anak gym gitu ya misalnya. Itu penampilan fisik. Suku atau ras, nah ini biasa juga menjadi tantangan ya, karena tapi buat saya masukin ke dalam negotiables. Asal kita bisa komunikasikan, ya ini negotiables. Kenapa? Karena saya sama istri pun beda suku, dia orang Makassar, saya orang Jakarta. Saya ada keluarga di daerah Sumatera, cuma keturunan jauh gitu ya, cuma saya anggap saya orang Jakarta, dia itu orang Makassar. Jadi meskipun kita berbeda suku, ada penyesuaian, tapi nggak ada masalah. Pada akhirnya kita bisa komunikasikan cara bicaranya, cara bicara keluarganya. So teman-teman, ini buat saya adalah hal yang negotiables. Dan seterusnya, teman-teman bisa tentukan lagi, tentu nggak bisa dibahas semuanya ya. Teman-teman bisa mulai list malam ini. Apa sih yang menjadi kriteria saya? Kenapa? Karena
itu akan kita bawa di dalam doa kita sehari-hari. Dalam misa, dalam ekaristi, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ketika teman-teman merasa, aku butuh pasangan hidup Tuhan, yang seperti apa? Bukan cuma yang sekedar baik, tapi aku pengen yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya dia. Oke, next slide. Nah ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan sibuk mencari orang yang sempurna sesuai kriteria, tetapi lupa membangun diri agar menjadi orang yang layak ditemukan. Teman-teman, jangan sampai kita ngelihat cuma orang lain. Gue mau dapat pasangan yang seperti ini. Gue mau dapat pasangan harus kayak gini. Keuangannya harus minimal tabungan sekian. Mobilnya sekian, rumahnya besarnya sekian kali sekian. Teman-teman, tapi lupa bangun diri sendiri. Apakah kita jadi orang yang pantas untuk mendampingi orang yang seperti itu? Apakah kita jadi orang yang pantas untuk mendampingi orang yang nantinya akan Tuhan siapkan buat hidup kita? So, kita harus membangun diri agar jadi orang yang layak ditemukan. Oke. Nah, ini last, next slide. Ini beberapa tips ya dari kami. Yang pertama, dating apps is not bad at all. Matius bab 10 ayat 16 berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. So, teman-teman harus berhati-hati, tapi teman-teman juga harus tulus dalam menjalani. Ketika ketemu sama seseorang, teman-teman bisa membuka diri. Yang kedua, pahami cara membangun relasi yang tepat menurut ajaran Kristiani. Jadi ajaran Kristiani, panen jangan lupa datang ya, setiap 2 minggu sekali. Ada komselnya juga, ya kan, ada selnya juga, jangan lupa datang. Karena itu akan kita tahu bagaimana kita ajaran Kristiani itu seperti apa. Oke. Terus yang berikutnya, jangan menutup relasi dengan sesama ketika kita mulai hubungan. Nah, ini paling penting juga. Kenapa? Karena orang lain bisa ngelihat. Kalau kita lagi falling in love tuh biasanya jadi buta. Iya, jadi buta. Nggak tahu kenapa ada yang ketutup gitu ya. Orang lain bisa ngelihat, teman-teman bisa ngelihat, sahabat bisa ngelihat. Ini orang yang tepat atau bukan buat kita. Jangan tutup relasi dengan sesama. Rugi banget. Saya sama Ella ketika kami mulai hubungan, banyak konfirmasi dari orang-orang di sekitar. Meneguhkan, memberi inspirasi buat kami. Ya, jadi jangan sampai ini ditutup. Jangan terburu-buru mulai relasi eksklusif. Teman-teman, aku nggak tahu teman-teman paling muda di sini umur berapa. Ada yang paling umur muda masih belasan? Nggak ada? 19 ada ya? Oh, 19 ada. Iya. Kalau misalnya masih ada yang muda sekali, nggak usah terburu-buru. Saya udah punya mantan berapa ya? Kayaknya lumayan gitu ya. Dia di belakang udah senyum-senyum aja tuh ya. Nah, teman-teman, artinya apa? Saya melihat bahwa ketika saya terlalu muda mulai hubungan, ujungnya nggak ada ternyata. Ujungnya itu nggak ada sesuatu yang kita bisa capai dari hubungan tersebut. So, kalau teman-teman emang masih single dan masih belum ada calon-calonnya gitu ya, nikmatin hidup di usia-usia 19-20. Saya rada nyesel sih sejujurnya dulu. Saya banyak membuang waktu karena namanya punya hubungan itu kita perlu spend waktu, ya, waktu buat dia, kita kasih buat dia. Tapi saya merasa nggak ada ujungnya. Jadi sibuklah kita membangun diri sendiri, perbanyak teman, perbanyak orang-orang. Nggak apa-apa kenal sama banyak teman pria gitu. Kalau yang wanita kenal banyak pria, yang pria kenal banyak wanita. Ya tapi bukan artinya banyak ininya ya, HTS-nya gitu. Bukan. Maksudnya artinya berteman gitu ya. Ini sekali lagi berteman ya, takut jangan sampai nanti Koko Andre bilang ini harus banyak HTS-nya ya. Teman-teman harus banyak teman, artinya apa? Bisa melihat, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Kita bisa ngelihat kriteria kita bisa berubah di sana. Kita bisa ngelihat, oh ternyata gue gak suka sama tipe cewek yang, aduh mulutnya kayaknya gue gak bisa berhenti ngomong, gue pusing nih misalnya gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat orang yang seperti itu. Nah, saya mau cerita 2 hal. Pertama ini cerita sahabat kami ya, dia ini juga sulit mendapatkan pasangan waktu itu sampai di usia sekitar 25-an juga. Dia tuh ada mentok gitu ya, dia nggak ketemu yang terbaik gitu. Terus dia juga tapi nggak bisa turunin standar dia gitu, dia bilang semakin dia sedih semakin dipusingin, nggak bawa dia kemana-mana. Akhirnya dia putusin, dia bilang satu hal yang bagus begini, oh waktu itu aku putusin begini, aku mau fokus ke hal-hal yang menyenangkan di sekitar aku. Kenapa? Maksudnya hal menyenangkan apa? Aku punya teman banyak banget kok. Dia sadar, aku punya pertemanan yang luar biasa. Dia merasa hidup dia itu ternyata indah saat dia nggak fokus cuma nyari pasangan. Wah kayaknya harus cari, harus dapat.
malah dia nggak happy. Dia bilang kok, begitu aku stop kok, aku lihat sekelilingku, ternyata banyak teman-temanku yang support ya. Ternyata banyak teman-temanku yang baik, asik loh bergaul sama teman-teman. Oh, terus gimana? Ya, aku jalanin aja. Tapi aku udah tulis dengan jelas kriteria yang aku mau, dia bilang. Aku udah tulis, aku simpen baik-baik dalam Alkitabku. Setiap aku baca Alkitab, aku ngelihat itu, aku doakan. Dan amazing, lewat dating apps, dia bilang, dia set up parameternya. Aku mau cari yang Katolik, umurnya sekian, pekerjaannya segini. Kan katanya bisa di set up ya semuanya ya. Saya nggak main sih, cuma dia bilang itu semua bisa di custom. Kamu bisa filter, mau yang kayak apa. Dia filter semuanya, sesuai sama kriteria dia. Nah, Tuhan jawab apa yang jadi checklistnya dia. Yang must have dijawab, yang nice to have dapat nggak semuanya? Enggak sih kok, cuma minimal yang must have-nya, yang aku pengen, yang jadi prinsip hidup aku, dia dapat semuanya. Oh, itu Tuhan ya? Iya. Dia bilang yang penting kok selalu berpikir positif sama Tuhan. Tuhan pasti akan kasih pasangan hidup, asalkan kita menunggu dan kita terus berdoa, kita cari yang terbaik. Kriteria kita nggak turunin, standar kita nggak turunin, bukan kriteria, standar kita nggak turunin. Tetap saya mau yang sesuai sama iman saya. Wah, itu luar biasa. Sekarang dia udah menikah 2 tahunan. Dia dapat pasangan ini sangat baik, saya lihat orangnya sangat baik, dan juga saya tahu dia nggak ada beberapa titik yang nggak sesuai sama kriteria yang nice to have-nya, tapi dia sangat bahagia. Jadi yang nice to have itu ternyata nggak harus pada ujungnya teman-teman, tapi yang must have justru harus kita pelihara. Ella boleh bantu sharing sebentar sebagai penutup bagaimana kehidupan dia. Anyway, saya mau kasih tahu begini, dia ini saya udah lupa pacar keberapa saya waktu itu, tapi saya ini adalah pacar pertama dan terakhirnya dia. Oh, jadi kita lihat ya bagaimana dia bisa bertemu. Ya, makanya waktu dia ditanya tentang pelayanan ini, dia kan terima aja gitu ya, karena rasanya udah banyak pengalaman gitu, jadi dia banyak cerita gitu. Jadi dia cerita ke aku, oke kita pelayanan ini ya, nah, tentang dating gitu. Nah, aku kayak bingung gitu, karena aku selama 25 tahun tuh aku jomblo gitu kan. Dan ya, nah karena itu em, ya saat menjalani itu, aku tuh sebenarnya juga gak desperate banget sih sebenarnya ya. Jadi aku lebih memilih untuk fokus gitu ke personal value yang mau aku bangun gitu. Jadi tadi kan ada 3 ya, integritas rohani. Aku berusaha membangun itu yaitu lewat persekutuan doa. Jadi dia ikut OMK, aku juga ikut OMK dari zaman SMP. Cuma kita beda paroki gitu kan. Dia di MBK, aku di Andreas. Nah, aku ikut dalam persekutuan doa karismatik. Jadi iya, aku ikut terus tuh dari SMP sampai akhirnya ya kerja gitu kan. Nah, dalam komunitas kita kan pasti secara karakter itu kan pasti dibentuk gitu ya. Manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia gitu. Jadi lewat banyak pengalaman pasti secara karakter pun terbentuk gitu. Lalu kalau untuk kemandirian, kebetulan aku background keluarganya itu emang cuek gitu. Papa tuh di luar kota, mama itu sering pergi nggak di rumah. Jadi pokoknya kalau bisa dituntut secara mandiri gitu. Aku pun cewek satu-satunya dalam bersaudara, anak keempat gitu kan. Tapi aku nggak dimanja gitu. Pokoknya kalau mau pergi ya lu pergi aja sendiri gitu. Kayak nggak ada yang nganterin gitu. Kokokku nggak ada yang nganterin gitu kan. Nah akhirnya ya ada sih masa-masa kayak aku khawatir kayak aduh kayak umur segini kayak belum ada tanda gitu kan. Siapa nih gitu kan. Tapi ya udahlah. Aku set kriteria karena yang aku cari itu bukan pacar lagi gitu ya. Aku di usia yang semakin matang tentu aku mau mencarinya pasangan hidup gitu. Jadi aku benar-benar set kriteria, misalkan yang terutama itu must have buat aku adalah yang seiman gitu.
Nah, em, ada juga yang bisa bertanggung jawab sama keluarga. Karena menurut aku kan keluargaku cuek gitu ya. Jadi kayak aku merindukan keluarga yang lebih hangat lah gitu ibaratnya ya. Nah, untuk kriteria-kriteria ini tuh kadang kalau lagi khawatir-khawatirnya gitu ya. Aku tuh mencari pasangan tuh kayak ya udahlah Tuhan, aku coba deh turunin standar gitu kan. Aku pernah dikenalin sama yang gak seiman gitu, atau temennya kokoku kayak tiba-tiba jadi deket gitu kan. Ya udah, coba pas kayak ngobrol dijalanin ya gak bisa aja gitu, kayak mentok gitu kan, dan kayaknya di hati pun kurang damai gitu. Ya waktu itu juga zaman zamannya kayaknya baru mulai ada Tinder gitu, aku coba juga, tapi ya kayaknya hubungannya cuma sebatas di appsnya doang gitu, nggak bisa berlanjut kemana-mana gitu kan. Ya akhirnya eh, bertemulah dia gitu kan, di kita juga bertemunya di acara retret untuk pengurus persekutuan doa itu gitu. Jadi ya karena aku udah memutuskan tuh kriterianya, maunya juga kalau kalau bisa gitu ya, aku mau yang sepelayanan gitu. Jadi ya udah fokusnya mencari yang ikut ada di persekutuan doa gitu, dan ya puji Tuhan bisa bertemu dengan dia gitu. Tapi untuk bertemu dengan dianya pun itu kita agak-agak gimana gitu ya. Pertama kita ketemu secara nggak sengaja, kita bisa ngobrol akhirnya gitu kan, secara nggak sengaja ini. Karena pas pertama ketemu itu dia udah lagi ada pacar gitu. Lagi rata-rata masih muda gitu kan. Jadi kayak pas sudah selesai acara malam-malam ngumpul nih dari berbagai kita waktu itu satu dekanat ya. Jadi ada 4 paroki tuh. Nah, terus ada pada kepo-kepo lah gitu kan. Ya, ada yang dipanggil, sini sini sini, lu udah ada pacar belum gitu. Oh belum, oh iya nanti kenalin nih. Nah dia yang dipanggil tuh, tapi ini masih aku jauh ya, ada teman lain yang bertanya tentang dia gitu, kamu udah ada pacar belum? Terus dia jawab dengan yakin, udah gitu. Langsung jadi kayak oh ya udah bye gitu kan. Padahal sebenarnya secara kriteria fisik tuh dia ya my taste gitu lah ya. Nah terus akhirnya pas kita nggak sengaja bisa ngobrol itu ternyata dia udah putus gitu. Nah akhirnya coba dijalani, tapi belum ada chemistry-nya, padahal kita lumayan cukup deket tuh selama setengah tahun gitu. Terus ternyata tiba-tiba kayak ya kita terputus lah komunikasinya gitu. Terus kayak ya udahlah aku harus move on lah gitu ya. Padahal kayaknya udah oke nih checklistnya gitu kan, tapi ya udah move on gitu, kita mencari yang lain sambil tetap personal value kita tingkatkan gitu. Dan gak disangka ternyata setahun kemudian kita ketemu lagi gitu. 2 tahun ya, 2 tahun kita ketemu lagi. Terus ya aku sebenarnya agak males gitu ya, ngapain kita kayak deket lagi gitu, ntar ujung-ujungnya kayak kemarin lagi gitu. Ternyata aku melihat kesungguhannya dia gitu. Ternyata nggak butuh waktu lama, dari yang tadinya 6 bulan kita nggak jadi gitu ibaratnya ya. Ini kayak dalam sebulan aku udah bisa melihat kesungguhan dia, dan begitu dia nanya ke aku bisa oke, let's start this relationship gitu kan akhirnya. Nah jadi dari situ ya kami bisa sampai sekarang gitu. Jadi apa? Nah, jadi must have-nya aku yang seiman itu bertanggung jawab, itu aku dapat semua di dia. Nice to have-nya ya puji Tuhan ada yang dapat, ada yang enggak gitu kan. Sepelayanan dapat, untuk yang kriteria fisik dapat, terus ya itulah ada beberapa checklist gitu. Nah jadi ada 3 poin yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Yang pertama itu yang tadi Andre udah bilang,
Kalau kita semua tuh berharga di mata Tuhan, ya. Ini ayat favorit aku sebenarnya karena ya aku merasa benar-benar aku tuh ya ini pribadi ya. Aku tuh disayang banget gitu sama Tuhan. Jadi aku begitu berharga sama Tuhan. Aku pasti dapat yang terbaik gitu. Apa yang akan aku miliki itu juga pasti yang terbaik buat aku gitu. Jadi kan yang terbaik buat kita semua itu kan beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa bandingin kalau dia dapat yang kaya, aku dapat yang segini, ya nggak bisa dibandingin kayak gitu. Karena itu yang terbaik buat diri kita masing-masing. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan itu nyata. Jadi ya asal kita selama tinggal di dalam Tuhan gitu ya, kita setia ikut Tuhan. Karena kenapa aku bisa bilang gini, karena ya itu ketika aku menurunkan standar, aku ya udahlah aku negotiable padahal harusnya enggak gitu kan. Ini nggak usah seiman deh, coba siapa tahu aku bisa ngajak dia ke Katolik gitu misalkan gitu ya. Tapi ya itu hubungannya nggak jalan. Tuhan ya melindungi aku lah ibaratnya dari hubungan yang salah itu ibaratnya. Lalu yang ketiga adalah menunggu waktu Tuhan. Jadi kalau di waktu kita dekat pertama kali itu kita paksain untuk jadi, rasanya sih kita berdua ini nggak akan jadi suami istri gitu lah. Cuma jadi salah satu list mantan aku doang ya. Iya gitu. Gak apa-apa ngomong aja. Jadi ya Tuhan kasih waktu untuk kita berproses gitu. Kita berproses masing-masing, dia berproses dengan kehidupan dia, aku juga gitu. Dan akhirnya ketika kami dipertemukan kembali itu kami sudah lebih siap untuk masuk dalam tahap hubungan yang lebih serius gitu. Jadi teman-teman kalau kalian lagi sedang dalam masa pencarian itu ya bersabarlah gitu ya, menunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan tuh sedang mempersiapkan yang terbaik buat kalian masing-masing gitu. Thank you sharingnya. Boleh saya undang tim musik, boleh minta waktu tambahan 5 menit untuk kita doa sebentar ya. Tim musik boleh bantu, singer kalau mau bantu juga boleh banget. Tim singer. Singer ada yang mau nyanyi nggak bantuin? Oke. Teman-teman, closingnya begini. Kalau fondasi kita udah benar, kalau fondasi hidup kita udah benar, maka perjalanan hidup kita pasti akan baik adanya. Fondasi kita harus dibangun di dalam Kristus. Segala hal deh, dalam pekerjaan, tapi terutama malam hari ini kita dalam relasi, kita bangun di dalam Tuhan. Bukan artinya nggak ada tantangan, pasti ke depan pasti ada tantangan. Tapi kalau fondasi kita benar, maka kita bisa melewati tantangan itu dengan kuat. Mindset kita, hati iman kita dibaharui sampai Tuhan akhirnya menjawab kerinduan hati kita. Saya tahu hal ini tuh sangat penting dalam kehidupan kita semua ya, karena yang tadi saya bilang menentukan perjalanan kita ke depannya. Nah, ketika iman kita dibaharui dalam Tuhan, Tuhan akan jawab kerinduan hati kita itu sambil kita terus berusaha tentunya. Bukan artinya kita pasif ya, tapi kita berusaha di dalam Kristus. Nah, maka satu lagu pujian ini kita nyanyi sama-sama. Udah ada liriknya ya, oke. Ini lagu yang cukup menguatkan adik rohani saya tadi itu cerita ketika dia lagi dalam perjalanan mencari ini. Dan tentu ini juga lagu yang baik ketika kita sedang mencari, menunggu jawaban dari Tuhan. Boleh.
Ini sama-sama ya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi kita percaya Dia beri yang terbaik dalam hidup kita, yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi terakhir kita nyanyikan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Teman-teman, kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau ada bersama dengan kami sampai dengan hari ini. Segala yang kami lalui dalam hidup ini kami lalui bersama dengan Engkau. Maka aku berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap teman-teman di tempat ini, jika teman-teman sedang mencari pasangan hidup, Tuhan anugerahkanlah pasangan yang terbaik buat setiap teman-teman yang ada di tempat ini, sehingga ketika hubungan dimulai, Engkau semakin dipermuliakan. Tuhan, pilihkanlah yang mana yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah dalam hati kami, berbicara lewat orang-orang di sekitar kami, lewat orang tua kami. Biar kami mendengarkan suara-Mu lewat mereka, dan kami memilih yang terbaik yang Kau rencanakan buat kami. Beri kami keberanian untuk kami melangkah, beri kami kekuatan untuk kami tetap menunggu setia, dan beri kami penghiburan ketika kami merasa kesepian. Engkau selalu ada bersama dengan kami, Engkau lebih dekat daripada yang kami bayangkan, dan di waktu-Mu yang tepat Engkau akan jawab doa kami dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan belas kasih-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup memelihara hidup kami dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ko Andre dan Ciela. Wah, thank you banget Ko, Ci. Siapa yang terberkati dengan sermon hari ini? Yang di online boleh kasih jempolnya.
Ya, mungkin ada yang mau, wah ini kalau bahas soal dating-dating ini biasanya menarik ya. Mungkin banyak yang ada pertanyaan timbul dalam hati. Yang timbul dalam hati, boleh langsung angkat tangannya. Yang di online juga ada yang bertanya. Ibu operator, Mbak. Jangan marah-marah dong Mbak. Kayaknya panas nih dari tadi. Ini panas kok malah pakai jaket ya Mbaknya. Pantesan dia kepanasan kayaknya. Mungkin Ciela juga boleh ke depan kali. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau nanya dari sisi perempuan. Gitu. Nah, pujangga panen. Ya silahkan. Gimana? Silakan, langsung aja. Halo Ci, Halo. thank you sharingnya. Soal ini ya, soal dating apps itu sangat interesting sih menurut aku sharingan soal yang malam hari ini, karena aku sendiri juga dulu itu pernah pakai dating app, cuman sekarang udah enggak. Oke. Karena doesn't work lah gitu. Yes. Jadi aku udah single tuh sebenarnya udah sebenarnya salah satu itu kalau seandainya punya pasangan itu cuma aku itu kadang tuh kayak masalah punya aku doang gitu loh. Iya, Jadi mungkin di dianya itu mungkin kayak apa gitu value-nya buat dia gitu loh. Jadi cuman kalau seandainya yang mau aku tanya itu kira-kira untuk tahu gitu bahwa kita itu untuk melakukan dating pasangan itu untuk sesuatu yang baik itu gimana sih? Gimana? Sorry, jadi mencari pasangan untuk sesuatu yang baik. Oh, Iya. oke. Maksud Jadi kamu bukan jadi motivasinya ya? Iya, motivasi yang baik itu jadi bukan kayak karena kepentingan. Oke. Oke. Satu hubungan itu kan take and give ya. Artinya kita pasti mendapat sesuatu tapi kita juga memberikan sesuatu. So ketika kita hanya siap untuk menerima, itu salah satu ciri-ciri kita berarti belum siap sebenarnya untuk punya pasangan. Karena pada akhirnya nanti kita cuma menjadikan pasangan sebagai objek. Artinya dia memenuhi apa yang menjadi kesepianku, aku mau dipenuhi. Jadi kita akhirnya menuntut dan menuntut gitu. Tapi ketika motivasi yang benar, mungkin pertanyaannya ciri-cirinya apa nih ketika aku udah lebih siap gitu ya. Nah mungkin secara mental itu perlu sedikit di switching. Kita berdoa supaya nggak merasa kesepian tadi itu tuh, perasaan itu tuh bisa hilang lewat teman-teman komunitas seperti ini. Jadi artinya kesepian yang seperti apa. Tapi kalau merasa aku butuh seseorang yang mencintai, cinta itu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu semuanya, nggak ada yang satupun aku nggak perlu dicintai, pasti perlu dicintai. Tapi ketika kita demanding itu udah salah. Nah, tapi ketika kita aku mau mencintai dan aku juga mau menerima cinta itu, maka kita berarti udah siap. Ada nggak rasa aku siap nih jadi penjaga? Nah paling beberapa tolak ukur yang kelihatan ya kayak soal pekerjaan, soal kita tanggung jawab nggak sama diri kita sendiri. Misalnya, kita aja kayaknya bisa menjaga hidup kita, misalnya makan masih sembarangan, tidur masih begadangnya sampai pagi, gitu sama biar aku besar. Sementara perlu diolah ya kayaknya ya. Bener. Berarti Ya, memang itu sih. harus pada saat moment of waiting itu kita memang memperbaiki diri kita Bener, dulu ya. Kita bener. apa tadi Cici juga ada ngomong, kita
meningkatkan kualitas kita sendiri dulu, Iya, kita benar. kerjain dulu yang ada dalam diri kita, baru kita cari pasangan setelah kita merasa penuh gitu kan. Bener, nggak nunggu perfect tapi ya. Iya, Artinya iya. bukan artinya kita harus perfect baru kita mulai hubungan. Tapi Nah, artinya, jadi kalau ini perfect match, apakah kalau kita menemukan pasangan Yes. kita jadi perfect kok? oh iya benar. Kita perfect bukan karena diri kita perfect gitu kan. Tapi karena kita ketemu pasangan saling melengkapi. Kayak tadi karakter-karakter mungkin kita bisa berbeda, tapi kita bisa saling melengkapi dalam perjalanan. Ya kalau misalnya semuanya misalnya nanti anak bisa digebuk. Lebih introvert dibanding kami berdua. Nah, aku saat mencari kriteria itu gitu ya. Jadi sebenarnya nih, kadang aku ngikut aja gitu keputusan orang tua, keputusan koko-koko gitu. Jadi aku mencari sosok yang juga bisa memimpin aku gitu. Dapatnya dia anak yang sulung gitu. Dan dia emang kayaknya ini banget kan, dominan gitu. Jadi aku pas melihat itu aku juga wow gitu kan. Jadi ya kita pun kayak begini tuh dalam kehidupan rumah tangga akhirnya kita jadi saling melengkapi gitu. Jadi kalau anak yang lagi nangis misalkan gitu ya aku bisa lebih tenangin gitu. Jadi nggak ada pasangan yang bener-bener kayak perfect dan perfect gitu. Tapi perfect match itu adalah pasangan yang bisa saling melengkapi kekurangan pasangannya gitu sih menurut aku. Thank you. Cukup ya? Oke, cukup. Ya, thank you Aldo Thank pertanyaannya. you pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari online mungkin ada? Belum ada? Dari online apa masih bangun? Halo. Ayo teman-teman yang di sini nggak ada yang berdebar-debar hatinya untuk bertanya. Gimana? Ya, mungkin Wayne yang mau nanya, jangan-jangan. Jangan dong. Emang boleh punya dua? Nggak boleh kan? Hah? Punya dua? Nggak boleh Loh. kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Ya kan ini ya kok bukan masalah mencari lagi, tapi ya Apa tuh? Apa tuh? bisa jadi meyakinkan dan meneguhkan, iya. Yang udah punya pasangan pun bisa terteguhkan kok ya, iya. Belum terlambat soalnya. Kalau mau ini jangan sampai menyesal kalau nggak. Iya. Ah tuh. Ada yang mau nanya. Puji Ya, ini Tuhan. gamers sampai jam 3 subuh nggak tidur-tidur Cek. ya. Mungkin bisa diperbaiki dulu jam tidurnya. Tolong jangan dibuka dong aib saya. Karena saya tahu Anda tadi langsung tertampar ya. Tertampar langsung kayak, aduh kayak gue diomongin gitu deh tadi. Gimana Joan? Kok mungkin Iya. lebih nanya soal sekarang kan banyak banget nih istilah toxic relationship, Oke. red flags gitu kan. Cuman kan biasa kalau kita secara biblical dating dan sebagainya, emang dibilang namanya kalau membangun hubungan jangan gampang ninggalin pasangan, Iya. ya kan, kenalin dulu. Tapi ada juga yang ngomong kalau emang kita justru dating itu adalah masa dimana kita membuka mata selebar-lebarnya. Kalau memang dia nggak oke, langsung di cut gitu. ya, oke. Nah, itu gimana sih cara kita kayak distinguish kayak kapan sih sebenarnya yang tepat kita untuk nge-cut dan kapan kita waktunya untuk ya udah kita mempertahankan, kita kompromi. Apalagi di tengah sekarang kan banyak banget nih standar-standar sosmed. Iya, Udah iya. gitu banyak yang dikit-dikit langsung melabeli bahwa itu red flag dan oke. sebagainya. Begitu. Thank you Ko. Oke. Ada nggak salah satu yang kamu mau bahas kayak red flag apa yang kamu pikir harus ini bisa negotiable gitu sebagai contoh gitu misalnya? Ada nggak kayak, oh ini Kalau red flag masih bisa negotiable kok. enggak, misalnya dia bilang kan tadi ada red flag yang kayaknya kok sekarang banyak banget kriteria red flag menurut sosmed. Oh. Tapi sebenarnya mungkin nggak terlalu gitu. Ada nggak sih Oh. contohnya ya? Mungkin bisa dibahas gitu.
Kalau misalnya kayak beda love language, Oke. ya Oke. kan biasa kan kayak Itu langsung dicap eh, red flag gitu ya? iya kayak Iya, iya, kok iya, kamu pernah nggak dengar. bisa memahami love languageku sih, aku kan word of affirmation, kok kamu nggak selalu ini sih gitu kan biasanya iya, kayak iya, iya. gitu-gitu. Nah, untuk jawab ini kamu jawab duluan atau aku? Oke. Jadi nggak apa-apa, dia pemalu kok nggak jawabnya. Ya. Jadi untuk tadi kalau mengenai red flag itu kan berarti kelihatan ya, dia kalau love language itu sebenarnya bukan artinya lu harus mengasihi gue dengan cara seperti ini. At the end ketika masuk dalam kehidupan pernikahan, mungkin nanti siapa tahu 2 minggu lagi kebahas ya mengenai ini. Tapi ketika masuk dalam kehidupan pernikahan kita nggak bisa ngomong gue love language-nya ini, lu harus penuhin gue dengan cara ini. Karena bisa jadi dia berbeda caranya gitu. Nah yang ada kita coba menyatukan. Jadi kalau buatku beda itu sangat-sangat wajar, nggak mungkin kita sama gitu ya. Ya justru di situ kita saling melengkapi, kita saling berkorban. Karena ujungnya saat menikah itu ditanya cinta itu apa? Kan banyak definisi cinta ya. Nah ternyata cinta yang paling otentik itu adalah cinta yang berkorban. Kita berkorban, meskipun gue bukan love language-nya ngasih kado nih ke pasangan gue nih ya. Tapi ketika love language dia adalah give, maka ya kita kasihlah dia sesuatu pada hari spesialnya dia. Let's say seperti itu. Ya ketika ya kayak dia nih misalnya love language-nya dia itu adalah physical touch. Ya aku nggak terlalu sampai suka banget di depan umum kita harus gandengan tangan selalu gitu ya. Tapi tahun pertama pernikahan dia selalu komplain, kenapa sih kamu nggak mau gandeng aku di tempat umum? Kamu malu ya punya istri kayak aku? Gitu kan? Ya enggak. Nah tapi buat dia itu penting. Saya belajar untuk kayak ya udah kamu merasa diterima, dihargai dengan seperti itu. Nah buat saya tuh love language-nya quality time. Jadi dia bisa asik dengan diri dia sendiri cukup lama dan tanpa dia karena orang yang sangat masuk ke dalam guanya sendiri gitu ya. Jadi dia nggak usah diganggu nggak apa-apa. Tapi dia berusaha untuk dia hadir menemani saya gitu. Akhirnya lama-lama kebawa nih kita jadi makin mirip. Dulu yang hobi nonton tuh aku, dia tuh nggak terlalu. Kita akhirnya sekarang hobi nonton bareng gitu. Kita nyempetin waktu untuk nonton bareng gitu. Nonton di rumah aja tuh udah dia bisa nemenin aku sekarang. Jadi mulai ada perfect match-nya mulai kelihatan gitu pelan-pelan dan itu kita usahakan meskipun masih banyak yang disesuaikan. Nah tadi pertanyaan balik ke awal itu mengenai toksiknya ya sampai sejauh mana. Hanya satu hal indikator menurut saya, ketika kita nggak menjadi orang yang semakin baik, dia nggak bring out the best version diri kita, maka itu dibilangkan. Minimal dia bisa mensupport atau membantu, tapi kalau dia drag down, dia makin bikin kita jelek, makin bikin kita rasanya merasa bersalah, karena ada yang ini kan, namanya apa ya? Gaslight. Hah? Gaslight. Gaslight ya. Oh gaslight ya, gaslight terus sama yang bikin orang guilty rasanya itu ya apa namanya itu? Guilt trip. Ya. Nah itu jadi kayak karena gua nih nggak dikunjungin gitu ya kayaknya lu kayak itu ya udah nggak apa-apa lu nggak sayang sama gua ya emang gua tahu lah begini. Jadi itu udah kelihatan dia nggak bring out the best ketika udah masuk ke dalam hubungan seperti itu. Ya baiknya kita ngomong sama dia, tentu nggak langsung kita potong gitu ya, nanti orang kayak gitu nggak dapet jodoh, kasihan juga kan ya. Ajak dia ke OMK panen dulu pertama ya kan stepnya, habis itu ya habis itu dengar firman Tuhan kan, berubah nggak dia? Kalau dia nggak berubah artinya dia nggak teachable, artinya dia nggak rendah hati. Tapi kalau kita rasa ada something wrong, tapi gue udah cocok sama dia 70% lah gue cocok nih ya sama dia, tapi beberapa kok kayaknya dia toxic ya, ajak ke OMK panen kayak gini, ketemu, dengar firman Tuhan, kenalin sama teman-teman, minta konfirmasi, menurut lu gimana ya, ini orang kayak gimana gitu. Nah di situ kita bisa dengar pendapat teman-teman. Kalau dekat sama orang tuanya bisa ngobrol, Mi atau Pa, Ma, ini aku ketemu orang seperti ini, kita bisa konsul sama mereka, karena mereka pengalamannya pasti jauh lebih banyak gitu ya. Nah saat di situ kita bisa melihat indikatornya dia nggak mau diajar, dia nggak mau untuk berubah, maka itu udah kayaknya sih kita harus stop demi kebaikan diri kita. Tapi tentu ada beberapa limit yang ini aku bilang kalau masih bisa ditoleransi. Yang nggak bisa ditoleransi apa? Udah digebukin setiap hari, masih pacaran udah dipukulin. Nah itu udah benar-benar sebaiknya menjauh, karena bisa jadi dia orang yang contohnya zaman sekarang juga lagi tren NPD ya. Bener nggak? NPD ya kan? Di luar dia kayak cool banget, di belakang ternyata dia nggak kayak gitu. Kelihatan kan dari beberapa, kita nggak sebut nama artisnya, tapi dia kayaknya wah dia manly banget, ternyata di belakang dia selingkuh sama yang lain dan dia kasar gitu misalnya ya. Jadi memang itu harus dihindari kalau yang beberapa
udah mengancam nyawa ya. Tapi kalau nggak mengancam nyawa, hanya mengancam hati, masih bisa kita ubah, kita bawa kepada Tuhan yang bisa mengubah hati gitu, bawa ke OMK Panen. Tanya sama teman-teman tim di sini, gimana nih orangnya gitu ya. Mungkin itu dari aku cukup menjawab ya kira-kira ya. Yes, thank you. Mantap. Gitu. Oke, udah cukup ya pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan dalam hati. Kayak Bunda Maria. Boleh chat ke mungkin ke Devi atau ke siapa pengurusnya buat Disampaikan nggak apa-apa. Iya, Iya, benar, nanti benar. mungkin boleh ya kok ya. Iya, bukan expert, hanya pengalaman Oh, ya iya. ini ya. Tentu, iya. Iya. Oke. Oke, mungkin Koko Cici ada kata penutup terakhir? Ya, tadi udah ya kayak disampaikan ya. Selamat berjuang teman-teman. Iya. Nggak mudah ya, seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami gitu katanya ya. Jadi yang penting tadi nilai-nilai jangan dilupakan, dan menurutku paling penting berharap sama Kristus. Hari-hari ini nggak semakin gampang, hari-hari ini nggak semakin mudah, tapi kita harus benar-benar berpegang sama Kristus. Karena firman Dia, caranya ini beda ya, hari ini dating apps dan lain-lain. Tapi firman dan kebenaran Dia itu nggak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Oke, thank you Ko Andre, Ciela untuk berkat sharingnya pada malam hari ini. Ya silakan boleh kembali lagi. Kita satu pertanyaan online ya, agak sedikit, nggak apa kok agak sedikit telat, nanti kita share aja ke Koko. Iya, nggak perlu kembali lagi ke sini. Iya. Oke, kita mau pengumuman. Ya, swipe right. Cing. Oke, kayaknya dari wajah-wajahnya wajah-wajah lama semua. Oke, yang mungkin online ya, yang Anda baru pertama kali hadir di panen online, boleh juga scan barcode-nya di sini supaya boleh dihubungi oleh tim dari teman-teman panen. Next. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Ini kita membuka kesempatan untuk teman-teman berbagi sama panen. Ini sifatnya sukarela, teman-teman boleh langsung share berkat yang udah teman-teman terima untuk panen juga, ini untuk operasional panen dan akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari di panen dan untuk charity juga ya. 8% dari setiap kegiatan panen, persembahan kasih teman-teman itu akan digunakan untuk disumbangkan lagi. Mungkin ada doa? Ya. Teman-teman, untuk persembahan ini mari kita persiapkan hati untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mau berterima kasih untuk segala pernyataan-Mu di malam ini. Kiranya panen dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Gue mau bersyukur untuk setiap pribadi-pribadi yang hadir di malam ini. Kiranya panjangan tangan-Mu untuk menyalurkan berkat bagi sekitar di lingkungan sekitar mereka. Ya Bapa, sungguh besar apa yang telah kami terima di malam ini dan dalam kehidupan kami. Kami mau juga mengembalikan apa yang telah kami terima ini untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kiranya kami mau mempersembahkan apa yang kami miliki, sedikit apa yang kami punya, untuk juga dapat menjadi berkat bagi sekitar kami yang juga rindu untuk hadir-Mu dan kasih-Mu. Ya Bapa, untuk segala rasa syukur ini, persembahan ini, dan untuk doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Next. Oh ya, itu jangan lupa beritanya panen 2 Februari. Ya, panen clear box. Ini adalah box box online, box digital ya, yang teman-teman bisa scan. Iya, aku nggak kelihatan ya. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk doanya dikabulkan,
katanya kan semakin banyak yang doain, semakin banyak yang gedor pintu Tuhan tuh semakin cepat dikabulin. Jadi mungkin teman-teman boleh taruh doanya di sini yang merindukan jodoh, pasangan hidup yang sepadan, setara. Ya, boleh ditaruh juga di sini. Anonim juga boleh gitu. Tapi gimana ya kalau anonim ya doanya ya. Untuk satu teman yang merindukan gitu ya. Ya nggak apa-apa, boleh nanti didoakan 7 hari berturut-turut oleh tim pendoa dari Panen. Next. Udah ada yang mengintip-ngintip nih. Next. Oke, padi. Apa itu padi? Panen, padi gitu ya. Padi itu Komsel, ya udah tahu semua ya yang di online, mungkin boleh tanya teman-teman yang offline ya. Datang ke Panen, nanti tanya ya, apa itu padi. Enggak. Boleh kontak ke Fiona ya, ada kontaknya di sini. Padi itu Komsel, kita bisa cerita-cerita. Nanti bisa tahu juga nih teman-teman apa ya kriterianya. Jadi boleh yang kita bahas hari ini kita bisa bahas di minggu depan. Jadi ya bisa berbagi dan diskusi. Ini YouTube ya, boleh di-subscribe. Ini semua yang terjadi di hari Senin akan ditaruh di sini. Pembicara-pembicaranya semuanya akan masuk di YouTube dan teman-teman yang nggak bisa hadir bisa mereka ulang apa yang dibicarakan di Panen, kecuali disensor. Ya bisa. Ya, apa nih? Jadwal Februari ya. Februari itu the month of angpau, guys. Ya ini pink ya, harusnya merah nggak sih? Ya biar jadi kertas angpau. Ya ini Panen hari ini tanggal 2 Februari di save ya tanggalnya supaya nggak ketinggalan. Ini ya, libur buat kumpulin cuan. Oke, terus tanggal 23-nya love lagi. Ya, oke, next. Ya ini ada yang mau. Oke, silakan. Halo, shalom teman-teman semua. Jadi saya gua Wayne, panitia Paskah. Kita bikin seminar lingkungan hidup. Jadi tema dari KAJ adalah tahun ini Go Green. Ya, bumi kita sudah semakin menyedihkan.